Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya untuk tugas UAS mata kuliah Fundamental Ekonomi Islam. Saya Sila Khairani Putri dengan nomor mahasiswa 2410159. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik analisis inflasi dan kenaikan harga bahan pokok dalam periode 2020 hingga 2024 dalam perspektif Islam. Topik ini saya pilih karena relevansinya dengan situasi ekonomi saat ini, khususnya di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Untuk memulai, mari kita bahas latar belakang mengapa topik ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Inflasi dan kenaikan harga bahan pokok merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi masyarakat Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Dalam periode 2020 hingga 2024, masalah ini semakin menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam presentasi ini, saya akan membahas faktor penyebab, dampak, dan solusi dari perspektif ekonomi Islam untuk membantu kita memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan untuk menghadapi masalah ini. Setelah memahami latar belakang, sekarang mari kita lihat gambaran mengenai inflasi di Indonesia pada periode 2020 hingga 2024. Inflasi di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang unik dan mencerminkan tantangan besar bagi masyarakat. Pada tahun 2020, tingkat inflasi tercatat sebesar 1,68%, yang relatif rendah akibat dampak COVID-19. Aktivitas ekonomi yang melambat membuat permintaan barang dan jasa menurun, sehingga tekanan harga juga menjadi lebih rendah. Namun, situasi mulai berubah pada tahun-tahun berikutnya, yaitu dari 2021 hingga 2024. Gangguan rantai pasok global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan cuaca ekstrim menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan inflasi. Hal ini berimbas langsung pada kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan sayuran yang menjadi perhatian utama masyarakat. Gambar dari antara yang tampil saat ini menggambarkan situasi nyata di pasar tradisional. Terlihat aktivitas jual beli yang tetap berlangsung di tengah kenaikan harga. Pedagang dan pembeli harus beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang berubah-ubah, di mana harga bahan pokok seringkali menjadi lebih mahal dan daya beli masyarakat semakin tertekan. Foto ini menunjukkan bahwa dampak inflasi tidak hanya dirasakan secara makro, tapi juga sangat nyata pada level rumah tangga. Setelah mengetahui tren inflasi selama beberapa tahun terakhir, pertanyaannya adalah, apa saja faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok? Berikut penjelasannya. Kenaikan harga bahan pokok di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Dari sisi eksternal, kita melihat fluktuasi harga komoditas global, dampak perang Rusia-Ukraina, dan ketidakstabilan ekonomi global akibat pandemi. Dari sisi internal, terdapat gangguan distribusi, ketergantungan pada impor bahan pokok tertentu, dan rendahnya investasi di sekitar sektor pertanian. Selain itu, kebijakan pemerintah yang kurang efisien seperti keterlambatan dalam intervensi harga juga turut memperburuk situasi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana dampak dari fenomena ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Dari sisi ekonomi, daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kelompok yang rentan. Dari sisi sosial, hal ini meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu, dari sisi keamanan pangan, masyarakat semakin sulit mengakses bahan pokok yang terjangkau. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan pokok tidak hanya berdampak ekonomi, tapi juga berdampak sosial secara luas. Setelah memahami dampak yang terjadi, mari kita lihat bagaimana perspektif Islam memberikan panduan dalam menghadapi permasalahan ini. Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Pertama,
Islam melarang penimbunan barang atau yang disebut dengan ihtikar, karena hal ini dapat merugikan masyarakat luas. Kedua, Islam mengutamakan keadilan dalam penetapan harga untuk melindungi konsumen dan produsen. Ketiga, peran hisbah atau pengawasan pasar sangat penting untuk memastikan keadilan dan transparansi di pasar. Terakhir, Islam mendorong keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Dengan dasar prinsip-prinsip Islam yang telah kita bahas, sekarang kita akan melihat rekomendasi konkret yang dapat diambil oleh berbagai pihak untuk mengatasi masalah inflasi dan kenaikan harga bahan pokok. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Bagi pemerintah, penting untuk menguasai distribusi bahan pokok dan mencegah kelangkaan atau penimbunan. Untuk masyarakat, perlu mendukung produk lokal dan menghindari pembelian berlebih. Selain itu, zakat dan wakaf produktif dapat dioptimalkan untuk membantu kelompok yang rentan. Bagi lembaga keuangan syariah, pembiayaan murah dan sektor pertanian dan distribusi bahan pokok dapat menjadi solusi yang efektif. Setelah membahas seluruh poin utama, mari kita simpulkan inti dari presentasi ini. Sebagai kesimpulan, inflasi dan kenaikan harga bahan pokok merupakan permasalahan serius yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Pendekatan ekonomi Islam melalui larangan ihtikar, pengawasan pasar, dan optimalisasi zakat serta wakaf dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah, tantangan ini dapat diatasi secara efektif untuk menciptakan kesejahteraan umat. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.